Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Revolusi Industri 4.0. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari dengan nomor NIM 22053083. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Saya bersama dengan anggota kelompok saya, yaitu Saya Jelita Utari dengan nomor NIM 22017084. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Dan saya Jerry Rahmat, NIM 22086463 dari Fakultas Pendidikan Olahraga. Saya Haryo Turida Darban dengan NIM 22053022 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Jelita Utari. Materi yang pertama yaitu Revolusi Industri 4.0. Isu berkembangnya Revolusi 4.0 ada sejak tahun 2009. Revolusi ini dipandang sebagai antidesis dari perkembangan revolusi sebelumnya. Manfaat Revolusi 4.0 adalah mengenai perbaikan kecepatan fleksibilitas produksi, peningkatan pelayanan kepada konsumen. Revolusi 4.0 menjadi tantangan negara diantaranya yaitu munculnya perubahan demokrasi dan aspek sosial masyarakat, keterbatasan SDM, dan lain sebagainya. Terwujudnya potensi manfaat akan memberi dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Kunci dalam merealisasikan potensi revolusi 4.0 adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Materi yang kedua yaitu ekonomi kreatif. Era ekonomi kreatif merupakan pergeseran dari era ekonomi pertanian, era industrialisasi, dan era informasi. Industri kreatif merupakan bagian yang terpisahkan dari bagian ekonomi kreatif. Definisi industri kreatif saat ini digunakan oleh pihak yang berkecimpung dalam industri kreatif. Catherine Muller, Christian Remer, dan Johannes Truby 2008 mengemukakan 3 peran industri kreatif terhadap inovasi ekonomi dalam penelitian di Eropa, yaitu yang pertama, industri kreatif adalah sumber utama dari ide-ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan atau inovasi produk, barang, dan jasa. Yang kedua, industri kreatif menawarkan jasa sebagai input dari aktivitas inovatif perusahaan dan organisasi baik yang berada di dalam maupun di luar industri kreatif. Yang ketiga, industri kreatif menggunakan teknologi secara intensif sehingga mendorong inovasi dalam bidang teknologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Jerry Rahmat. 3. Klasifikasi sumber industri kreatif. Merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia adalah 1. Periklanan, 2. Arsitektur, 3. Pasar barang seni, 4. Kerajinan, 5. Desain, 4. Fashion, dan lain-lainnya. 4. Kewirausahaan. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata dan usaha. Wira berarti peluang, pahlawan, manusia, unggul, dan teladan. Berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Menurut Gito Sarjono adalah hakikat kewirausahaan yaitu A. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 4. B. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, strategi, proses, dan hasil bisnis.
C. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan suatu kreatif dan inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ari Oktorizal. Yang kelima, orientasi kewirausahaan. Sikap berwirausaha dan konsekuensi dari perilaku pada inovasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang pimpinan yang menyangkut pengalaman berusaha pimpinannya. Kemampuan pimpinan memengaruhi sikap perusahaan dalam memperhatikan perusahaan pasar, menjadi responsif terhadap perusahaan kebutuhan pasar, melakukan dirajaya produk baru untuk menyesuaikan dengan perubahan dan eksploitasi konsumen. Proaktif adalah perusahaan di mana pemimpinnya mempunyai kemampuan menggali peluang dan komitmen untuk inovasi. Pengalaman berusaha merupakan sikap berwirausaha dan konsekuensi dari perilaku kepada inovasi yang dipengaruhi oleh latar belakang pimpinannya. 6. Adaptabilitas lingkungan. Kemampuan entrepreneur dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis menjadi sumber daya internal yang sudah ditiru oleh perusahaan lain sehingga menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Organisasi harus mampu beradaptasi terhadap lingkungan dan dengan perubahan lingkungan dan teknologi yang sangat cepat untuk mencapai keunggulan. Kemampuan mengelola dan beradaptasi dengan lingkungan akan menciptakan strategi yang berorientasi pada keunggulan bersaing. Jadi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu 7. Kualitas produk. Kualitas merupakan suatu produk dan jasa yang melalui beberapa tahapan proses dengan memperhitungkan nilai suatu produk dan jasa tanpa ada kekurangan sedikit pun pada suatu produk dan jasa, dan menghasilkan suatu produk dan jasa sesuai dengan harapan tinggi dari pelanggan. Ada beberapa dimensi kualitas produk. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, keistimewaan. Yang ketiga, kesesuaian dengan spesifikasi. Yang keempat, keandalan. Yang kelima, daya tahan. Yang keenam, estetika. Yang ketujuh, kualitas yang dipersepsikan. Yang kedelapan, dimensi kemudahan perbaikan. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.